Jadi hari ini di siang hari yang sangat berbahagia ini mau cerita itu bagi kalian semua. Dan aku harap kalian semua apa kabar? Aku harap sih dimanapun kalian sekarang, apa yang sedang kalian kerjakan, kalian tetap ada di kondisi hati yang sukacita, ada di kondisi hati yang senang bahagia tentunya. Nah teman-teman, hari ini aku mau sedikit berbagi mengenai apa yang bisa kamu lakukan di situasi seperti saat ini. Ada banyak sih hal yang bisa kamu lakukan dan jujur aja sih udah hampir 2 bulan kita itu dirumahkan kan, asli benar-benar di rumah aja, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan petugas medis. Tapi sampai saat ini kami tuh nggak merasa bosan di rumah. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang membuat kita nggak bosan? Padahal kegiatan sehari-hari kita itu pada umumnya itu padat. Jadi kita itu kuliah, ada berbagai tugas organisasi, kita sering ikut rapat, sering ngadain berbagai event gitu. Harusnya kan kita bosan tuh kalau di rumah aja, yang biasanya itu bener-bener ya sibuk gitu. Kira-kira kita ngapain aja sih? Aku mau kasih solusi buat kamu semua, dan aku harap video ini benar-benar bisa membantu kamu yang sedang bosan di rumah aja. Langsung saja ke yang pertama, aku sering itu lakuin hobi aku yang paling aku suka. Pasti kamu tahu kan apa hobi aku yang paling aku suka? Ya, masak. Ya. Jadi di situasi-situasi seperti ini tuh kita lebih dituntut untuk lebih kreatif lagi tentunya. Salah satu yang aku kerjakan itu adalah masak. Nah, teman-teman, masak itu sebuah cara supaya kita bisa mengungkapkan isi hati kita, mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan cinta kita sama orang-orang yang bakal merasai masakan kita. Nah, teman-teman, awalnya aku belajar masak itu dulu dari SD sih, dari mungkin aku bisa bilang kelas 1 SD kali ya. Dari yang awalnya itu aku cuma belajar masak Indomie. Aku belajar hidupin kompor sendiri. Aku belajar buat lihat itu si Indominya udah matang atau belum. Itu kelas 1 SD. Dan aku mau cerita dulu itu guys, jadi kita itu punya kakak yang kerja di rumah. Nah ceritanya kan mama sama bapak itu kan pagi-pagi itu pasti repot gitu, pasti kerja, dan memang kebenaran nggak ada stok makanan sisa dong dari yang semalamnya buat dimakan pagi ini gitu. Terus kakak ini lama datangnya gitu, dan aku tuh kebiasa dari kecil memang kalau berangkat sekolah itu nggak tipe orang yang berangkat lama-lama guys. Jadi bisa dibilang aku udah mau pergi, teman aku nanti baru mau mandi atau baru bangun atau dan segala macamnya gitu. Jadi kakak itu lama datangnya, dan aku mutusin buat belajar masak sendiri. Nah aku hidupin kompor pakai aku masih inget guys, zaman aku pakai kompor yang itu loh, kompor tradisional, bukan kompor gas itu yang harus dihidupin dulu pakai api. Ribet banget gak sih? Dan aku belajar bagaimana cara gitu. Itu hidupinnya kan nggak bisa yang langsung nyala gitu, harus kita puter-puterin gitu kan baru nyala, dan susah gitu. Kadang harus dibasah-basahin dulu semuanya, aku juga nggak ngerti. Tapi aku belajar saat itu guys, aku belajar. Dan as you know, mulai dari aku kecil memang sebelum hari itu juga aku suka lihat kalau mama lagi masak itu, aku suka ikut di dapur gitu, walaupun aku cuma liatin atau enggak makannya udah jadi gitu, tapi aku suka liatnya gitu. Dulu aku juga belum tahu ya kupas bawang, belum ngerti lah, tapi aku suka liatin, nanyain ini namanya apa, terus penasaran. Rasa penasaran itu yang buat aku mau belajar. Jadi kalau kamu penasaran dengan sesuatu, ya itu hal yang bagus, itu tandanya kamu orang yang mau belajar. Itulah pertama kalinya aku belajar masak itu masak Indomie. Aku belajar, oh ini udah mateng nih gitu. Di situ shock dong, satu rumah aku masak gitu, aku hidupin kompor sendiri, dan orang tua itu pasti langsung marah setelah itu. Tapi semakin hari aku semakin belajar dan semakin tahu banyak hal. Masak telur dadar, masak nasi goreng. Dulu makanan yang paling sering aku masak itu nasi goreng. Dan setelah itu aku belajar masak itu tetap dari orang tua dong, tetap dikontrol sama orang tua. Aku suka masak tapi aku nggak tahu tuh bumbunya gimana gitu kan. Jadi awal-awalnya aku belajar, oh kalau buat bumbu sambal itu
pakainya ini. Cuma aku belum tahu kan takarannya berapa banyak gitu. Jadi selalu masih dibuatkan. Tapi lama-kelamaan aku jadi ingat, dan aku bahkan jadi suka bereksperimen sendiri. Kalau ini dicampur dengan ini rasanya jadi apa ya? Terus aku belajar rasa. Yang paling penting kalau kamu belajar masak itu adalah belajar rasa. Kamu harus bisa merasain masakan yang enak dan yang gak enak. Pokoknya lidah kamu tuh harus peka sama rasa yang masuk ke mulut kamu. Nah disitu aku belajar rasa, belajar oh ini namanya sambal. Aku nggak masak itu gimana, rasa jahe itu bagaimana, bawang merah itu bagaimana, bawang putih itu bagaimana. Aku cicipin satu-satu guys. Itu hasil eksperimen yang belajar gitu. Belajar kok ini sambalnya gimana ya, kalau ini digoreng atau direbus enakan mana ya. Jadi itu semua hasil belajar, hasil usaha, dan gak ada yang instan gitu. Pokoknya kamu kasih hati deh. Sekarang gampang kok kalau kamu mau belajar masak, banyak tutorial yang disediakan di YouTube. Nah YouTube itu tempat berbagi yang paling luar biasa menurut aku. Terima kasih buat kamu yang suka berbagi resep masakan di YouTube, karena aku belajar banyak dari YouTube. Bener, aku itu nggak tipe orang yang suka kalau lihat resep itu lihat buku atau lihat tulisan gitu guys. Aku sukanya itu lihat langsung eksperimennya, dan YouTube itu luar biasa. Aku belajar baking, aku belajar bikin bolu, aku belajar bikin kulit kering, belajar bikin instan, belajar bikin kulit apapun itu ya. Pokoknya banyak hal lah yang aku pelajari dari YouTube, dan itu semuanya ada ujung berhasil. Aku nggak pernah cobain resep YouTube dan itu gagal. Aku pernah masak dan gagal itu aku lihat dari Instagram. Nah Instagram itu kan cuma ada dia kasih foto terus dia kasih resep. Nah itu nggak niat. Itu memang bener harus orang-orang yang expert sih yang bisa lihat tulisan langsung jadi gitu menurut aku. Aku bisa, tapi masakan-masakan kayak bolu-bolu yang berlapis-lapis gitu mungkin nggak bisa. Jadi aku harus lihat sendiri, lihat prakteknya sendiri, lihat bagaimana caranya sendiri. Nah awal-awalnya aku masak itu masih apa-apa resepnya masih harus sama, tepungnya sekian, ininya sekian, bener-bener persis banget. Padahal sebenarnya inti masaknya sesungguhnya itu ketika kamu bereksperimen. Kalau kamu bereksperimen itu artinya itu resep kamu sendiri. Jangan takut gagal. Intinya kalau masak itu jangan takut gagal. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar nge-vlog. Nah seperti yang aku lakuin sekarang, aku lagi belajar buat nge-vlog. Aku pernah dengar kata-kata seseorang begini, kalau kamu menjadi seorang pembisnis yang luar biasa, pastikan ketika kamu tidur sekalipun kamu tetap mendapatkan income. Dan ketika kamu tidur kamu dapat income, itu artinya kamu akan menghasilkan duit sampai kamu mati sekalipun. Nah cara kita tetap mendapatkan income itu adalah dengan nge-vlog, nge-vlog itu sama ya guys. Cuma kalau kamu udah suka depan kamera, kamu bisa nge-vlog. Kalau kamu bisa lebih suka menulis atau kamu jago buat tulisan, kamu bisa nge-vlog. Jadi aku tuh udah coba dua-duanya guys. Kalau ditanya passionnya di mana, enggak di dua-duanya sih. Aku enggak nulis juga nggak jago, nge-vlog juga enggak. Kalau orang bilang sih ada orang yang kamera jenik gitu, kalau aku menurut aku enggak sih guys. Tapi ya itu semua proses belajar. Orang-orang mereka yang jago nulis, mereka yang jago bikin vlog juga itu belajar, jago bikin juga itu belajar. Jadi aku belajar banyak hal sih. Aku belajar bikin juga. Nah itu dia. Tapi susahnya itu kamu harus bisa berpikir, harus kreatif. Konten apa yang mau kamu buat? Nanti itu kalau nge-vlog dan nge-vlog itu, aku saranin konten-konten yang memang kamu bisa explore diri kamu setiap hari di dalamnya. Jadi kamu memang suka hal itu gitu, tanpa kamu harus berpikir susah-susah, tapi kamu suka hal itu. Biasanya sih apa yang kita buat itu nggak jauh-jauh dari apa yang sering kita lakukan. Kemudian hal ketiga yang bisa kamu lakukan adalah membaca. Membaca itu adalah langkah pertama supaya kita bisa melihat dunia. Jadi guys, buat kamu-kamu yang suka bosan, gak ada salahnya membaca. Kamu gak harus belajar membaca untuk pelajaran kamu di kampus atau di sekolah. Kamu bisa membaca banyak hal, mulai dari berita, kamu bisa baca buku-buku ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan alam, atau ilmu sosial gitu sekali. Dan yang paling penting kamu bisa baca cerita ya.
sesuatu yang bener-bener keserap gitu dan kita bisa ingat informasinya. Beda ketika kita hanya mendengarkan. Kalau kita membaca, buat kamu yang memang orang yang visual banget, kamu pasti suka membaca. Nah kalau aku tuh aku bisa baca tapi tidak suka lama-lama. Aku juga suka mendengar. Aku bebas sih, aku orang yang gak suka gitu dia. Kemudian hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan belajar. Ya guys, belajar. Jadi buat kamu yang mungkin setelah sekian lama dulu kamu selalu berpikir kapan ya ada waktunya supaya aku bisa belajar bahasa Inggris, supaya pronunciation aku lebih baik. Ini waktu yang tepat buat kamu mencoba dan mengembangkan kemampuan kamu bisa belajar musik juga. Aku dari dulu belajar musik tapi nggak bisa dan aku rasa memang passion aku nggak di situ guys. Nggak tahu sih, aku sampai sekarang belum tahu bidang banget aku di mana. Semuanya itu ada di posisi yang ada yang rendah, semua banyak yang bisa lakukan tapi nggak ada yang luar biasa gitu. Semuanya yang rendah, kalau nggak sedang-sedang. Kalau musik aku sih rendah sih guys, nggak sedang-sedang. Dan aku udah coba tapi memang nggak sepenuh hati sih. Memang kurang tertarik juga ya mungkin. Aku suka nyanyi tapi gimana ya, mengembangkan kemampuan sendiri itu kayak belum ketertarikan. Nah itu dia tadi tips-tips buat aku supaya kamu bisa ngalahin rasa bosan kamu. Nah memang di hari-hari yang seperti ini intinya tetap produktif